Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi gerhana matahari cincin, atau dalam Vedic disebut dengan Surya Grahan, dalam Western disebut dengan Solar Eclipse. Terjadi tanggal 14 Oktober 2023 di konstelasi Virgo dengan posisi 28 derajat, pukul 23 lewat tengah malam bagi Indonesia. Jadi di Indonesia tidak bisa menyaksikan gerhana matahari cincin ini, namun gerhana matahari merupakan isyarat suatu periode baru dalam kehidupan manusia. Utamakan moon sign bagi teman-teman yang sudah tahu moon sign-nya, tapi bagi yang tidak tahu nggak apa-apa, ikuti aja zodiak yang teman-teman ketahui. Nah, gerhana matahari kali ini, karena di Indonesia terjadinya di 28 degree, itu kenaikan. Posisinya sudah sangat tinggi. Dalam Vedic disebut dengan kombus. Setelah itu, Moon bergerak masuk ke konstelasi Libra. Maka terjadilah New Moon in Libra. Karena gerhana matahari dan juga New Moon terjadi pada tanggal yang sama, yaitu 14 Oktober, jadi videonya saya satuin ya teman-teman. Oke, disimak dari awal sampai akhir. Hai Gemini, bagaimana energi gerhana matahari in Virgo yang terjadi di house ke-4 Gemini dan New Moon in Libra yang terjadi di house ke-5 Gemini. Gerhana matahari, kamu terkait dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini. Dan ini adalah elemen bumi ya. Kemudian New Moon, spy, someone got their eye on you, you are doing your research. Main energinya Gemini, main energi gerhana matahari, New Moon, gerhana matahari reunion, soul ties, dan untuk New Moon ada distance, retreat, or time out. Gemini, the Chariot, the Moon, the Lovers. Wow. Reunion, Three of Cups ya, dan Five of Swords, conflict. Di bottom of the deck ada King of Pentacle, trust ya. Ini energi kamu Gemini, atau jika kamu perempuan, kamu terkait dengan seseorang. Ini laki-laki yang bisa saja satu profesi, satu pekerjaan dengan kamu, atau ini ada kaitannya dengan tanggung jawab. Pada gerhana matahari, Taurus ini berada di house ke-12 dan gerhana matahari terjadi di Virgo, house ke-4 dari Gemini, dan Capricorn, ada Pluto di Capricorn ya, berada di house ke-8. Perubahan, transformasi, pengakhiran, penyelesaian, dan penuntasan Gemini. Tapi segala penuntasan di dalam kehidupan Gemini ini bukan hanya terkait dengan perasaan aja ya. Karena Taurus berada di house ke-12 Gemini. Sepanjang kehidupan Gemini, segala penyelesaian, entah itu pengakhiran koneksi pertemanan atau perceraian atau penyelesaian kontrak, pemutusan hubungan kerja, besar kaitannya juga selain dari perasaan, ada juga kaitannya dengan uang, materi. Pasti dibarengi dengan itu. Karena Taurus berada di house ke-12 ya. Kalau pasangan suami istri tidak hanya cerai, tapi juga ada masalah harta, aset bersama yang harus diselesaikan juga. Kalau dengan anak seperti itu juga ada pengungkitan tentang uang ataupun harta biaya yang sudah dikeluarkan. Kalaupun dengan teman juga seperti itu. Ya, ada
perhitungan-perhitungan tersendiri ya. Dan gerhana matahari kali ini menerangi house keempat yang terkait dengan rumah, tempat tinggal Gemini. Dilepas atau dipertahankan atau diperbaharui. Oke. Diperbaharui ya bisa saja kamu ingin renov. Oke. Atau kamu akan masuk ke tempat tinggal yang baru nih, Gemini. Dan ada reunion dan solstice ya. Kamu akan punya teman baru di dalam lingkungan tempat tinggal kamu. Ini bisa saja kamu akan tinggal bersama dengan pasangan kamu. Bagi yang sudah menikah, Gemini, ini kamu akan masuk ke rumah baru, tinggal bersama dengan pasangan kamu. Ada kehidupan yang berbeda, ya. Ada reunion. Intinya setelah gerhana matahari kamu tidak lagi kesepian secara fisik, ya. Ada seseorang yang menemani kamu. Ini bisa pasangan kamu secara menikah ya, atau pasangan kamu secara teman relationship, atau seseorang yang nemenin kamu untuk tinggal bersama ya, bisa ini teman atau asisten kamu, Gemini. Oke. Nah di new moon yang berada di house kelima, di sini ada distance, retreat, or time out. Kamu sepertinya akan menjalani atau memulai menjalani hubungan dengan seseorang tapi berjarak nih, jarak jauh ya Gemini. Dan ada demun ya, kamu bertemu atau berkomunikasi melalui media. Bisa saja ini ada kaitannya dengan aplikasi. Kamu bertemunya di aplikasi, komunikasi melalui media, dan kamu sedang research, meneliti, mengawasi, dan menganalisis seseorang ini. Dan kamu membuat waktu. Kalau memang seseorang ini hanya ingin membawa kamu dalam circle yang penuh dengan konflik ya, penuh dengan penaklukan, mungkin kamu merasakan dia ingin menaklukkan kamu, mengendalikan kamu, maka sepertinya kamu akan menetapkan target. Kalau memang sekian bulan hubungan ini tidak bisa diperjuangkan, maka kamu akan memilih jalan mundur ya, tidak melanjutkan dan tidak memperjuangkan hubungan ini. Tapi bulan-bulan pertama setelah new moon sampai mungkin ada 3 bulan atau 4 bulan, kamu akan mencoba untuk memperjuangkan seseorang ini, Gemini. Karena ada the lovers juga. Kayaknya kamu merasa hidup kamu lebih berwarna, ya, lebih ceria, dan kamu merasa semangat kamu bangkit kembali, khususnya dalam percintaan, ya. Akan ada pertemuan reuni dengan orang-orang yang kamu sayangi. Ini bisa pertemuan dengan keluarga. Mungkin seseorang ini akan datang mengunjungi kamu dan akan kamu bawa ke tempat tinggal kamu, bertemu dengan keluarga. Ini bagi yang single ya. Nah bagi yang sudah menikah, ini ada kaitannya dengan menempati tempat tinggal atau rumah yang baru bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu akan terhubung dengan tetangga-tetangga baru, teman-teman baru. Namun memang situasinya tidak semulus yang kamu bayangkan, karena di sini ada Five of Swords ya. Ada konflik yang bisa kapan saja terjadi. Oke. Dan konflik ini bukan dari eksternal tapi internal, antara kamu dengan orang yang satu tempat tinggal dengan kamu, Gemini. Bisa saja nih, saya lihat seseorang ini konsumtif banget, sementara kamu yang terus membiayai untuk tempat tinggal kalian. Entah itu kebutuhan di tempat tinggal itu ataupun biaya-biaya pengeluaran lainnya. Dan itu bisa menjadi konflik. Begitu juga dalam relationship, saya lihat ya, seseorang ini konsumtif atau sangat perhitungan dari sisi pembiayaan dan uang. Tapi kamu, saya lihat yang lebih give ya. Atau bisa saja kamu akan memberikan kemakluman, nunggu sampai dia benar-benar bisa terlihat loyal. Tapi energi kamu menginginkan target waktu. Tapi karena new moon berada di house kelima ya, Gemini, maka pertemanan, relationship, ataupun koneksi kamu dengan orang-orang baru pada periode ini akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Minimalnya 6 bulan. Bisa sampai 2 tahun ke depan. Atau bahkan ya seumur hidup. Ya, jadi seseorang yang kamu temui di sini bisa saja akan menjadi pasangan kamu di masa depan, Gemini, bagi yang single. Nah, bagi teman-teman yang sudah menikah, rumah ataupun tempat tinggal yang kamu tempati saat ini bersama dengan pasangan kamu, ya, ketika menjelang gerhana atau setelah gerhana, ini akan menjadi tempat tinggal
dalam jangka waktu panjang. Jadi segala situasinya harus kamu stabilkan ya untuk menjalin koneksi baik dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal kamu. New moon ini juga akan memulai koneksi pertemanan baru. Kamu mungkin akan masuk ke circle yang baru, misalnya circle arisan, perwiritan, atau grup-grup yang baru dibentuk ya. Atau memang grup ini berada dari media Gemini. Ya, kalaupun tidak nyata, maka sepertinya kamu akan terhubung dengan aplikasi baru, media baru, grup yang baru, dan di situ kamu akan merasa punya banyak teman, punya banyak orang yang support kamu, memotivasi kamu, punya banyak follower juga, Gemini. Dan ya, ini ada kaitannya dengan networking. Akan semakin meluas nih, saya lihat ya. Dan pertemuan kamu dengan soul ties ya. Seseorang yang memiliki vibrasi jiwa yang sama, memiliki hobi yang sama dengan kamu, kegemaran yang sama. Jadi tanpa harus kamu merubah diri menjadi apa yang dia inginkan, tapi kalian dipertemukan dengan banyak kesamaan. Sehingga kamu merasa bertemu dengan keluarga sejiwa gitu. Karena memiliki banyak hal yang sama. Bisa saja twin flame tapi bisa saja bukan. Karena tidak hanya twin flame yang memiliki minat dan karakter yang sama. Bisa saja kamu bertemu dengan soulmate ya atau keluarga sejiwa. Intinya gerhana matahari ini akan membawa suasana yang baru, lingkungan yang baru, dan warna baru di dalam kehidupan kamu. Dan new moon juga akan mendukung pertemanan networking kamu, serta relationship. Kamu seperti berada di wadah yang baru nih, Gemini. Akan ada kesenangan, pesta, acara-acara perkumpulan yang akan kamu hadiri, Gemini. Meskipun dengan The Chariot di sini kamu kayak harus mencocokkan diri ya, harus mungkin berpura-pura untuk tersenyum ya, padahal kamu masih belum terlalu suka dengan seseorang itu, tapi ya semua itu adalah upaya kamu untuk bisa beradaptasi atau satu frekuensi dengan mereka, karena kamu membutuhkan support mereka dan mereka juga senang bertemu dengan kamu, Gemini. Dan Five of Swords di sini menunjukkan sikap kamu yang lebih banyak mengalah, Gemini. Oke, King of Pentacles ya, seseorang yang ingin kamu percayai kembali. Ini bisa pasangan kamu sendiri ketika kamu saat ini pindah di tempat yang baru, pasangan kamu ingin membuka lembaran baru, ingin lebih dipercayai oleh kamu, atau ini seseorang yang baru yang datang dalam kehidupan kamu bagi Gemini single yang ingin kamu percayai. Tapi King of Pentacles ya, sangat perhitungan dari sisi uang. Kamu harus benar-benar bisa stabil ya, tidak terlalu banyak memberi, tetapi harus ada kestabilan agar tatanan berjalan dengan seimbang. Ini adalah awal, disinilah kamu memulai keseimbangan itu. Kalau di awal saja kamu sudah lebih dominan, maka jangan berharap seterusnya atau di akhir kisah kamu ingin kestabilan. Ya, Gemini, mulailah dari sekarang. Dalam pertemanan, networking juga, dalam relationship juga. Oke, Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership, linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Thank you for watching ya, Gemini. Bye-bye.